Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan, tempat kita menggali lebih dalam tentang perjalanan hidup dan makna di balik kesuksesan. Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin pernah kalian rasakan atau pikirkan, mengapa orang sukses kesepian. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang mendalam, penuh dengan wawasan dan tips praktis untuk tetap tangguh di puncak kesuksesan. Yuk, kita mulai. 1. Perkenalan. Ini adalah cerita tentang David, seorang pria yang berjuang keras untuk mencapai kesuksesannya. Dari bangun pagi hingga larut malam bekerja, semua demi mimpinya. Tapi di balik semua tepuk tangan dan penghargaan, ada sisi lain dari kesuksesan yang jarang dibicarakan. David tumbuh di lingkungan yang sederhana. Sejak kecil, ia memiliki mimpi besar. Dia ingin mengubah hidupnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Ketika anak-anak lain bermain dan menikmati masa kecil mereka, David sudah mulai bermimpi besar. Dia sering menghabiskan waktunya belajar dan membantu orang tuanya. Saat teman-temannya menikmati masa remaja mereka dengan bermain dan bersosialisasi, David menghabiskan waktunya untuk belajar dan bekerja paruh waktu. Dia tahu bahwa untuk keluar dari kemiskinan, dia harus bekerja lebih keras dari siapapun. Tidak ada yang memberinya sesuatu secara cuma-cuma, dan dia siap untuk berjuang demi setiap kesempatan. David masuk ke universitas dengan beasiswa penuh. Setiap hari, dia harus membagi waktunya antara kuliah dan bekerja. Teman-temannya seringkali mengajaknya bersenang-senang, tapi dia tahu bahwa dia harus fokus pada tujuannya. Dia ingin membuktikan bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Setelah lulus, David mendapatkan pekerjaan di perusahaan impiannya. Namun, perjalanan tidak berhenti di situ. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, sering lembur dan mengorbankan waktu pribadinya untuk memastikan setiap proyek sukses. Semua usahanya membuahkan hasil. David mendapatkan promosi demi promosi, hingga akhirnya ia mencapai posisi puncak. Dan hari ini, David berdiri di sini, menerima penghargaan atas semua kerja kerasnya. Namun, saat ia melihat kekerumunan, ia menyadari bahwa tidak semua orang senang dengan keberhasilannya. Beberapa tatapan iri dan dingin mulai tampak jelas. Inilah sisi lain dari kesuksesan yang jarang dibicarakan. Di balik semua pencapaian dan tepuk tangan, ada kesepian dan kebencian yang harus dihadapi. 2. Perjalanan menuju kesuksesan. Sejak kecil, David selalu berusaha lebih keras dari orang lain. Ia tahu bahwa untuk sukses, diperlukan kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan. Dan itulah yang ia lakukan. Setiap kali orang lain beristirahat, David bekerja. Setiap kali orang lain menyerah, David terus maju. David berasal dari keluarga sederhana. Sejak usia dini, ia sudah terbiasa bekerja keras. Setiap hari sepulang sekolah, David membantu ayahnya di bengkel kecil mereka. Ia tidak punya banyak waktu untuk bermain seperti anak-anak lain. Dari ayahnya, David belajar tentang ketekunan dan kerja keras. Ketika masuk masa remaja, tekanan untuk sukses semakin besar. David tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib keluarganya. Ia belajar keras, menghabiskan malam-malam panjang dengan buku-buku pelajaran, berusaha meraih beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus, David memasuki dunia kerja dengan semangat yang sama. Ia memulai karirnya dari posisi terendah, bekerja lebih keras dari siapapun di kantor. Ia selalu datang lebih awal dan pulang lebih larut, berusaha membuktikan kemampuannya. Tantangan demi tantangan dihadapi dengan tekad yang kuat. Titik balik dalam karir David datang ketika ia berhasil menyelesaikan proyek besar yang diabaikan oleh orang lain. Dedikasinya membuahkan hasil, dan ia mulai mendapat pengakuan. Promosi demi promosi datang, dan akhirnya, ia mencapai posisi yang selama ini diimpikannya. Tapi meski telah meraih semua itu, ada harga yang harus dibayar. Namun, setiap kesuksesan selalu memiliki harga. David menyadari bahwa di balik semua pencapaian dan prestasi, ia telah mengorbankan banyak hal. Waktu bersama teman-teman, momen-momen berharga dengan keluarga, dan bahkan kesehatannya sendiri. Kini, di puncak karirnya, David merasakan kesepian yang mendalam. 3. Kesepian di puncak. Namun, apa yang terjadi setelah semua usaha dan kerja keras itu membuahkan hasil? David menemukan dirinya di puncak kesuksesan, tapi ia merasa kesepian. Teman-teman lamanya mulai menjauh, keluarga terasa jauh, dan perasaan hampa mulai menyelimuti. Mengapa ini bisa terjadi? Kesepian di puncak bukanlah hal yang jarang. Banyak orang sukses merasakan hal yang sama.
Berikut beberapa alasan mengapa ini terjadi. Pertama, perbedaan prioritas. Ketika seseorang fokus pada karir, waktu untuk bersosialisasi semakin sedikit. Acara kumpul-kumpul, nongkrong, atau sekedar ngobrol dengan teman-teman menjadi hal yang langka. David seringkali harus memilih antara menghadiri rapat penting atau acara teman, dan seringkali rapat yang menang. Kedua, waktu yang terbatas. Banyak sukses berarti banyak tanggung jawab, dan itu menyita waktu yang bisa digunakan untuk berkumpul dengan teman dan keluarga. Kalender David penuh dengan jadwal meeting, presentasi, dan perjalanan bisnis. Ini membuatnya jarang memiliki waktu luang untuk bersosialisasi, bahkan dengan orang-orang terdekatnya. Dan terakhir, kecemburuan. Orang-orang di sekitar mungkin merasa iri atau terintimidasi oleh kesuksesan yang kita capai. David seringkali menerima pesan-pesan negatif di media sosial, komentar-komentar yang penuh dengan kecemburuan dan kritik tanpa dasar. Ini membuatnya merasa tidak diterima dan semakin menjauhi orang-orang di sekitarnya. Semua ini membuat David merasa kesepian di puncak kesuksesannya. Foto-foto masa lalu di mejanya menjadi pengingat akan saat-saat indah bersama teman-teman dan keluarga, saat-saat yang kini terasa begitu jauh. Perasaan campur aduk antara kesedihan dan kerinduan menyelimuti dirinya. Namun, meskipun kesepian, David tetap berdiri kokoh. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang harus dilaluinya untuk mencapai impian dan tujuannya. Dan di balik semua kesepian ini, ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya sendiri. Jadi, apakah kesepian ini harga yang harus dibayar untuk kesuksesan? Ataukah ada cara untuk menyeimbangkan semuanya? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk mencari jawabannya. 4. Alasan kesepian. Ketika seseorang fokus mengejar kesuksesan, prioritas hidupnya berubah. Dulu, mungkin waktu lebih banyak dihabiskan untuk berkumpul bersama teman dan keluarga. Tapi, sekarang, pekerjaan dan tanggung jawab profesional menjadi prioritas utama. Ini menyebabkan perubahan besar dalam interaksi sosial kita. Pertemanan dan hubungan yang dulu dekat bisa jadi merenggang karena perbedaan fokus dan tujuan. Kesuksesan seringkali membutuhkan pengorbanan besar, termasuk waktu, jam kerja yang panjang, proyek-proyek besar, dan tanggung jawab yang terus bertambah menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bersosialisasi. Ketika teman-teman mengajak untuk bertemu atau menghadiri acara, seringkali jawabannya adalah, "Maaf, aku sibuk." Lama-kelamaan, undangan-undangan itu pun berhenti datang. Tidak bisa dipungkiri, kesuksesan bisa menimbulkan kecemburuan. Orang-orang di sekitar mungkin merasa iri atau terintimidasi oleh pencapaian kita. Mereka melihat hasil akhirnya tanpa memahami proses panjang dan sulit yang kita lalui. Hal ini bisa membuat mereka merasa tidak nyaman atau bahkan merasa rendah diri, sehingga mereka menjauh atau bahkan mulai membenci. Dalam beberapa kasus, kecemburuan ini bisa berubah menjadi permusuhan terbuka. Selain itu, kesuksesan seringkali datang dengan ekspektasi yang tinggi dari orang-orang di sekitar. Teman dan keluarga mungkin mulai melihat kita sebagai sumber bantuan finansial atau nasihat karir. Hal ini bisa membebani dan membuat kita merasa dieksploitasi, bukan dihargai sebagai teman atau keluarga. Ketika kita tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut, hubungan bisa menjadi tegang. Kesuksesan juga bisa mengubah diri kita sendiri. Tekanan untuk mempertahankan status dan pencapaian bisa membuat kita lebih serius, cemas, dan kurang santai. Perubahan ini bisa membuat kita merasa tidak lagi cocok dengan lingkaran pertemanan lama yang lebih santai dan bebas dari tekanan. Akibatnya, kita bisa merasa semakin terasing dari orang-orang yang dulu dekat dengan kita. Tidak hanya kesepian, seringkali kesuksesan juga membawa kebencian. Orang-orang mungkin merasa iri dan mulai menyebarkan kebencian. Mereka mungkin berpikir bahwa kesuksesan datang dengan mudah, tanpa melihat pengorbanan yang telah dilakukan. Lalu, bagaimana kita bisa menghadapi semua ini? Ada beberapa cara. Pertama, tetap rendah hati dan bersyukur. Kedua, jaga hubungan dengan orang-orang terdekat yang selalu mendukung kita. Ketiga, jangan biarkan komentar negatif mempengaruhi kita. Fokuslah pada tujuan dan tetaplah berjalan maju. Kesuksesan memang bisa membuat kita merasa kesepian dan dibenci. Tapi ingatlah, itu adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi dan menjalani semua itu. Tetaplah rendah hati, jaga hubungan baik, dan fokuslah pada hal-hal positif. Pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang bagaimana kita bertahan dan menemukan kebahagiaan sejati. Jadi, apakah kalian siap untuk menghadapi kesepian dan kebencian di perjalanan menuju kesuksesan?
Ingat, kalian tidak sendiri. Mari kita hadapi bersama. 5. Kebencian dari orang lain. Tidak hanya kesepian, seringkali kesuksesan juga membawa kebencian. Orang-orang mungkin merasa iri dan mulai menyebarkan kebencian. Mereka mungkin berpikir bahwa kesuksesan datang dengan mudah, tanpa melihat pengorbanan yang telah dilakukan. David pun tidak lepas dari ini. Seiring dengan naiknya popularitas dan keberhasilannya, ia mulai menerima berbagai macam komentar negatif dan sindiran dari orang-orang yang dulu mungkin hanya kenal sebagai rekan atau bahkan teman. Dan itu tidak apa-apa, ia mulai mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang benar-benar peduli dan memahami perjuangannya. Teman-teman yang tulus, yang memberinya dukungan nyata, dan keluarga yang selalu ada di sisinya. Pada akhirnya, David menyadari bahwa kebencian dari orang lain tidak boleh menghentikan langkahnya. Ia belajar untuk fokus pada hal-hal yang penting, pekerjaannya, mimpinya, dan orang-orang yang mencintainya. Dengan begitu, kebencian dan komentar negatif menjadi suara latar yang semakin lama semakin tidak terdengar. Dan itulah pelajaran terbesar yang David pelajari. Kesuksesan datang dengan tantangan, termasuk kebencian dari orang lain. Tapi dengan tekad, dukungan dari orang-orang terdekat, dan keyakinan pada diri sendiri, semua itu bisa diatasi. Ingatlah, kebencian hanya ada jika kita memberinya kekuatan. Tetaplah fokus pada tujuan dan jangan biarkan suara negatif merusak perjalananmu menuju kesuksesan. Lalu, bagaimana kita bisa menghadapi semua ini? Ada beberapa cara. Pertama, tetap rendah hati dan bersyukur. Kedua, jaga hubungan dengan orang-orang terdekat yang selalu mendukung kita. Ketiga, jangan biarkan komentar negatif mempengaruhi kita. Fokuslah pada tujuan dan tetaplah berjalan maju. Petik 2. Pada akhirnya, David menyadari bahwa kebencian dari orang lain tidak boleh menghentikan langkahnya. Ia belajar untuk fokus pada hal-hal yang penting, pekerjaannya, mimpinya, dan orang-orang yang mencintainya. Dengan begitu, kebencian dan komentar negatif menjadi suara latar yang semakin lama semakin tidak terdengar. Dan itulah pelajaran terbesar yang David pelajari. Kesuksesan datang dengan tantangan, termasuk kebencian dari orang lain. Tapi dengan tekad, dukungan dari orang-orang terdekat, dan keyakinan pada diri sendiri, semua itu bisa diatasi. Ingatlah, kebencian hanya ada jika kita memberinya kekuatan. Tetaplah fokus pada tujuan dan jangan biarkan suara negatif merusak perjalananmu menuju kesuksesan. Lalu, bagaimana kita bisa menghadapi semua ini? Ada beberapa cara. Pertama, tetap rendah hati dan bersyukur. Kedua, jaga hubungan dengan orang-orang terdekat yang selalu mendukung kita. Ketiga, jangan biarkan komentar negatif mempengaruhi kita. Fokuslah pada tujuan dan tetaplah berjalan maju. Petik 2.6. Bagaimana menghadapinya? Pertama, tetap rendah hati dan bersyukur. Ketika kita mencapai kesuksesan, mudah sekali terjebak dalam kesombongan dan merasa lebih dari orang lain. Namun, dengan rendah hati dan selalu mengingat untuk bersyukur, kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa kesuksesan kita juga berkat dukungan dari banyak pihak, dan dengan bersyukur, kita bisa menghargai mereka. Kedua, jaga hubungan dengan orang-orang terdekat yang selalu mendukung kita. Seringkali, kesibukan membuat kita lupa untuk memberi perhatian kepada keluarga dan teman-teman dekat. Luangkan waktu untuk mereka, meskipun hanya untuk sekadar mengirim pesan atau mengajak mereka bertemu. Dukungan dari mereka sangat berharga dan bisa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Ketiga, jangan biarkan komentar negatif mempengaruhi kita. Di era digital ini, kebencian bisa dengan mudah tersebar melalui media sosial. Jangan terlalu memikirkan komentar negatif yang muncul. Fokuslah pada hal-hal positif dan pada tujuan besar yang ingin kita capai. Ingatlah, kebencian seringkali berasal dari ketidaktahuan atau rasa iri. Jangan biarkan hal itu merusak semangat dan fokus kita. Keempat, cari dukungan dari sesama profesional. Bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan dan pengalaman serupa bisa sangat membantu. Di sana, kita bisa berbagi pengalaman, belajar dari orang lain, dan mendapatkan dukungan moral. Mendengar cerita dari mereka yang telah melalui hal yang sama bisa memberikan kita perspektif baru dan kekuatan untuk terus maju.